Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin. Wa sahabatihi at-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan juga termasuk diantaranya adalah muslimah. Di dalam syariat Islam, menuntut ilmu tidak hanya sekedar menjalankan sebuah kewajiban, namun menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah yang sangat besar, yang memiliki banyak keutamaan. Menuntut ilmu akan memudahkan seseorang untuk menuju surga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki satu jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah, Allah Tabaraka wa taala juga akan menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena itulah sering kita mendengar sebuah ungkapan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, bahwa keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah menyebutkan dua sebab kenapa ilmu itu lebih utama daripada keutamaan ibadah. Yang pertama kata beliau, li'anna fadlal ilmi au naf'al ilmi muta'addin, karena manfaat ilmu itu menyeluruh. Ya ummu sahibahu wan nasa, manfaat ilmu itu akan mencakupi pemilik ilmu tersebut dan juga orang lain. Apabila ada seorang dia memiliki ilmu, maka ilmu itu akan bermanfaat buat dia. Kemudian ketika dia mengajarkannya kepada orang lain, maka orang lain pun akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Wa amma naf'al ibadati wa annal ibadata maqsuratun ala sahibiha. Sementara ibadah itu keutamaannya hanya bisa dirasakan oleh orang yang melakukannya. Ketika ada seorang misalkan melaksanakan ibadah salat, maka manfaat dari salat itu hanya dimiliki oleh yang melakukan saja. Dan sementara orang lain tidak mendapatkan manfaat dari salat yang telah dia kerjakan. Sementara ilmu yang disebarkan kepada orang lain, maka orang lain itu akan mendapatkan dan merasakan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian manfaat yang kedua, li'annal ilma tabqa faidatuhu wa thamaratuhu ba'dal maut. Karena ilmu itu, manfaat dan buahnya itu akan terus dirasakan oleh orang yang memiliki ilmu sampai pun dia telah meninggal dunia. Sementara ibadah, fa'alanya itu hanya dia dapatkan ketika dia melaksanakan ibadah tersebut saja. Adapun manfaat ilmu yang dia tinggalkan, yang dia ajarkan, yang dia amalkan, yang dia sebarkan, maka manfaat ilmu tersebut akan terus dia rasakan dan pahalanya akan terus sampai dia rasakan sampai pun dia telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min thalas." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi,
ketika dia hidup, dia meninggalkan ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat buat orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Salasun tatsba'ul muslima ba'da mautih." Ada 3 perkara yang akan mengikuti seorang muslim setelah kematiannya. Di antaranya adalah ilmun absyahu fa'umila bihi man ba'dahu, yaitu ilmu yang dia sebarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhatin niyyah." Tidak ada satupun amal yang lebih utama daripada mencari ilmu syar'i apabila niatannya itu benar. Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga mengatakan, "Talabul ilmi la ya'duluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah satu amalan yang tidak tertandingi oleh amal apapun juga bagi mereka-mereka yang benar niatnya ketika mencari ilmu tersebut. Benarnya niat dalam mencari ilmu syar'i itu ada 2 macam. Yang pertama adalah liraf'il ja'li an nafsihi, dengan niatan dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Karena setiap manusia pada asalnya dia berada dalam kebodohan. Dan kebodohan itu akan terus melekat pada diri dia kalau dia tidak mau belajar dan tidak menuntut ilmu syar'i. Tapi di saat dia mau belajar, dia mau mencari ilmu syar'i, maka kebodohan yang ada pada dirinya lama-kelamaan dia akan terangkat dengan cara dia mendapatkan atau mencari ilmu syar'i. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun juga, wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati, la'allakum tashkurun, agar dengan itu kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niatan kedua yang dianggap menjadi sebuah niatan yang benar dalam menuntut ilmu adalah liraf'ul jahli an ghairihi wa ta'limihi ghairahu, yaitu dengan niatan dia ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah dia mampu mengangkat kebodohan pada diri dia, maka dia pun berniatan juga untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain dengan cara dia mengajarkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengutip ucapan dari Umar bin Abdul Aziz di mana beliau mengatakan, "In istata'ta fakun aliman." Apabila engkau mampu, jadilah orang alim. Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan kepada kita semua, apabila Anda mampu menjadi orang alim, maka jadilah Anda sebagai seorang yang alim. Kenapa? Karena akan banyak sekali keutamaan yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi orang yang berilmu, di mana penduduk langit dan bumi akan senantiasa memohonkan ampun untuk mereka-mereka yang memiliki ilmu. Wa innahu la yustaghfaru lil alimi man fis samawati wa man fil ardh hatta al-haitanu fil bahr wa fi riwayatin hatta an-namlatu fi juhriha. Akan memintakan ampun bagi orang alim siapa saja yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan, sampai pun semut-semut yang ada di lubang. Wa innahum la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Semua mereka akan mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu, di mana beliau mengatakan, "Inna fadlal alimi alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib." Sesungguhnya keutamaan dari orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaannya rembulan yang ada pada malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Kita tahu bahwa dari sisi kuantitas bulan itu satu, sementara bintang itu banyak jumlahnya. Dan konon juga kabarnya, menurut informasi yang bisa kita dapatkan, bahwa sungguhnya lah bentuk
bintang itu jauh lebih besar daripada bentuk bulan. Bintang itu jumlahnya banyak, bentuknya juga besar, tapi kita lihat dari sisi pencahayaan, bulan melebihi segalanya. Jumlah dia satu, bentuk dia kecil, tapi dari sisi pencahayaan dia mampu mengalahkan semua bintang-bintang yang ada. Itulah keutamaan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Fa illam tastati, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika engkau tidak mampu karena keterbatasan dan lain sebagainya, fakun muta'alliman, maka jadilah anda sebagai orang yang selalu belajar. Jika anda tidak mampu menjadi orang alim, maka jadilah anda orang-orang yang senantiasa belajar. Belajar ilmu syar'i untuk bisa mendapatkan kebaikan. Fa illam tastati', jika itu juga tidak bisa anda lakukan, fa'ahibbahum, maka cintailah mereka. Cintailah para ahli ilmi, cintailah mereka-mereka yang senantiasa mendapatkan ilmu syar'i atau mencari ilmu syar'i. Fa illam tastati', seandainya anda tidak mampu melakukan itu, fala tubghidhum, maka minimal anda jangan membenci mereka. Jangan membenci para ahlul ilmi, jangan membenci orang-orang yang memiliki ghirah yang kuat untuk senantiasa mencari ilmu syar'i. Ini barangkali tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua untuk terus senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.